Salam saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya, terutama dari saksinya Pastor Once dan Kakak Loriana. Pada malam hari ini, saya akan sharingkan sebagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 6 ayat yang 1 Korintus 2 ayat yang ke-6 sampai ke-9. Dengan judul perikopnya, Tuhan menyediakan yang tak terduga. Sebelum kita membaca, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Baik, Bapa yang Maha Mulia, segala puji syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan perlindungan-Mu Tuhan dari pagi, siang hingga pada malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa Tuhan Yesus atas puji-pujian Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang mulia. Dan pada saat ini Tuhan, kami rindu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berfirmanlah Tuhan lewat hamba Tuhan. Engkau rapi lidah, mulut, lidah, bibir hamba Tuhan. Dan Engkau biarkan Engkau sendiri yang berbicara Tuhan. Sebab Engkau telah berfirman Tuhan, bukan kamu yang berbicara, tetapi Rohku sendiri yang berbicara. Dan jadilah kehendak-Mu Tuhan di dalam kehidupanku Tuhan. Dan sembunyikan hamba di belakang salib-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau urapi Tuhan setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Roh Kudus-Mu Tuhan memagari lingkupi kami Tuhan. Kau pertajamkan pendengaran kami Tuhan. Roh fokus Tuhan, roh ngantuk Tuhan kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami minta Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu Tuhan membuka telinga rohani kami Tuhan, membuka mata rohani kami Tuhan, membuka mata hati rohani kami Tuhan Yesus, supaya kami Tuhan mendengar dan mengerti firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa Yesus yang baik, Bapa yang mulia. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 2 ayat yang ke-6 sampai yang ke-9. Bunyinya, sesungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan. Telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita, tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat firman ini Rasul Paulus mengajar kepada jemaat-jemaat di Korintus. Sebab kita ketahui bersama bahwa Rasul Paulus memberitakan hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia kepada jemaat-jemaat di Korintus. Yang Rasul Paulus katakan di sini, hikmat Allah yang tersembunyi adalah rencana Tuhan tentang Yesus Kristus yang datang ke dunia dengan secara ajaib. Sebab Rasul Paulus berkata bahwa penguasa dunia ini tidak mengenalnya. Karena jika mereka mengenalnya dan tahu bahwa Dia adalah Tuhan, sekiranya mereka tidak menyalibkan Kristus. Oleh karena itu saudara, Tuhan Yesus hadir di dunia ini secara dahsyat dan heran, karena apa yang tidak dilihat oleh mata dan yang tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tak pernah timbul dalam hati manusia, itu yang
itulah yang Allah sediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi dari segala sesuatu yang dijadikan. Di langit, di bumi, baik di bawah bumi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita percaya Tuhan Allah dengan segenap hati? Memang ketika saudara dan saya kita mengaku bahwa Kristus adalah Tuhan, kita sudah diselamatkan. Karena ada nas yang mengatakan, Roma 10 ayat 9 sampai 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku akan diselamatkan. Tetapi yang sebenarnya Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita, saudara dan saya, yaitu ketika kita akui bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, kita juga harus bertobat dari manusia lama kita dan belajar untuk mengikuti teladannya Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita hidup dalam berkelimpahan. Amin. Sebab firman Tuhan berkata, Ulangan 28 ayat 1 sampai 6. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu, sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Saudara-saudara, pada malam hari ini saya akan bagikan 3 poin. Yang pertama, 1, pemulihan. Yang dimaksud dari apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan yang tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tak pernah timbul dari hati manusia. Saudara-saudara, pada zaman itu Tuhan belum pulihkan umatnya karena Tuhan Yesus belum bangkit dari antara orang mati. Dan sehingga dalam kitab Yesaya berkata, dalam Yesaya 64 ayat yang keempat, tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang tidak bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya engkau yang berbuat demikian. Tetapi lebih jelas Rasul Paulus mengatakan, 1 Korintus 2 ayat yang ke-9, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan yang tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Oleh karena itu, saudara-saudara, demikian juga Rasul Paulus sebelum dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Bukankah Rasul Paulus seorang
pembunuh dan pembenci kebenaran, karena kuasa kegelapan menguasai hidupnya. Yang dulunya Rasul Paulus adalah penganiaya pengikut Kristus, tetapi setelah Rasul Paulus bertobat dan telah menyerahkan seluruh hidupnya untuk melayani Tuhan dan memberitakan Injil kebenaran, dan bersaksi bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan Allah bersaksi bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Tuhan Anak Allah yang maha hidup. Dan yang walaupun orang-orang di sekitarnya dengan terheran-heran karena ia memberitakan Injil Kristus, padahalnya dia sangat membenci nama Yesus Kristus. Dan orang-orang di sekitarnya terheran-heran dengan perubahannya Rasul Paulus. Demikian juga kita, saudara. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Yang pentingnya ada ketaatan dalam pribadi saudara dan saya. Dan berusaha kita harus bisa melupakan segala masa lalu kita, saudara. Memang tak semudah yang kita pikirkan, tetapi ayo kita bangkit bersama saudara. Karena jika kita masih hidup dalam cara hidup kita yang lama atau manusia lama kita, maka kita tidak mengalami perubahan dalam hidup kita. Bahkan kuasa Tuhan pun tidak akan terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Dan karena Tuhan tidak bisa bekerja di dalam kehidupan kita, karena kegelapan dan terang tidak akan bersatu. Memang kita hidup penuh dengan dosa, dan memang sebelum kita mengenal Kristus, ya, hidup kita penuh dengan dosa. Seolah-olahnya dunia memiliki kita. Dan kita hidup dalam percabulan, hawa nafsu yang jahat, dan keserakaan yang sama dengan penyembahan berhala. Tetapi ketika kita hidup baru, hidup kita sudah berubah. Karena setiap orang percaya Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan hidup yang kita miliki bukan milik kita lagi, tetapi milik Kristus. Amin. Kita membaca dalam Galatia 2 ayatnya ke-19 sampai 20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Saudara-saudara, ada enggak di antara kita sebelum saudara datang di sini untuk bekerja, yang kedepannya nanti ketika saya bekerja di Singapura, saya bekerja dengan melayani, atau saudara berpikir bahwa saudara itu datang Singapura hanya tujuannya bantu orang tua, keluarga, dan anak. Contohnya, saya tidak pernah berpikir bahwa saya harus menjadi pendoa bagi yang lain, dan bahkan saya tidak mengetahui juga bahwa saya harus bisa dipercayakan dalam ketua sel group atau dalam menjangkau jiwa, dan saya tidak pernah berpikir juga bahwa saya harus sekolah Alkitab. Demikian juga saudara pun tidak pernah berpikir bahwa saudara dipercayakan dalam sel group.
atau dalam pelayanan gereja, itu pun saudara tidak mengetahuinya. Ya. Ya, itulah yang Tuhan katakan. Yang tidak pernah dilihat oleh mata, ya. Kita kan tidak pernah melihat ya cara hidup dalam kebenaran, bagaimana caranya untuk kita hidup dalam kebenaran ya. Dan ya kita tidak pernah mendengar begitu ya tentang Tuhan Yesus itu, bagaimana kita berjalan sesuai dengan kebenaran Tuhan. Ya, yang dulunya memang kita agama Kristen. Ya, mungkin hanya ya begitu aja, begitu, biasa-biasa aja. Tapi kita tidak pernah mengalami Tuhan itu secara pribadi dalam kehidupan saudara dan saya kan. Nah, itulah yang Tuhan katakan saudara. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan yang tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dari hati manusia, itulah yang Tuhan sediakan bagi mereka yang benar-benar mencintai kebenaran. Oleh karena itu Rasul Paulus berkata, Filipi 3 ayat yang ke-13 sampai 14, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Oleh karena itu saudara, bagi manusia hal yang tidak mungkin, bagi Tuhan segala sesuatu yang mungkin. Kenapa Rasul Paulus berbicara seperti itu? Karena Rasul Paulus berpikir bahwa kita ada dalam kolom langit ini cuma numpang sementara. Karena yang sesungguhnya rumahnya yang kekal ada di surga. Kita membaca dalam 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 7. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang ya. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama. Supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Oleh karena itu saudara-saudara, kita tetap bangkit dan jangan putus asa. Dan jangan menyerah saudara. Kita jatuh, kita bangkit lagi. Tuhan masih menerima kita sebagai anaknya. Amin. Manusia memang tidak sesama manusia memang kalau kita berbuat yang membuat dia hati kesal, membuat dia kecewa, mungkin dia sudah tidak mau lagi berteman dengan kita begitu. Tetapi tidak demikian bagi Tuhan. Kita boleh menjauh dari Tuhan, tetapi Tuhan tetap setia dan mengasihi kita sebagai anaknya. Asal kita mengaku di hadapannya bahwa kita telah berdosa dan kita akui bahwa kesalahan kita di hadapannya. Kita membaca dalam 1 Yohanes ayat 1 sampai pasal 1 ayat yang ke-9.
Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala yang jahat. Kita masuk dalam poin yang kedua. Rencana Tuhan indah bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Saudara-saudara yang terkasih, kita ketahui bahwa rencana Tuhan itu indah. Kita membaca dalam kitab Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat firman ini, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan merencanakan damai sejahtera dan bukan kecelakaan bagi umat-umatnya yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Karena setiap orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan, ia akan menikmati berkat-berkat dan hidup yang berkelimpahan dalam hidupnya. Sebab ada nas yang mengatakan, Yeremia 17 ayat 7-8, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buahnya. Amin. Tetapi dalam Yeremia 17 ayat yang kelima, ini adalah peringatan buat kita saudara. Ini adalah perintah Tuhan yang sangat keras di dalam kita saudara. Yeremia 17 ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan, yang pastinya ia akan diberkati karena dia selalu bersyukur dan memuliakan Tuhan selalu. Tetapi orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri atau mengandalkan kekuatan manusia, yang mengandalkan kekuatan manusia dalam berartinya ia akan kehabisan akal, ya. Dan yang mengandalkan kekuatannya sendiri, kalau mengandalkan kekuatan manusia, pada saatnya dia pun akan kecewa karena tidak seperti yang dia ingini. Dengan mengandalkan kekuatan sendiri, saudara, sekalipun kau bekerja dari pagi ketemu pagi dan hanya mementingkan dirimu sendiri dan tidak pernah datang di kaki Kristus untuk bersyukur dengan apa yang telah saudara terima, maka itu cuma sia-sialah saudara pekerjaan kita, ya. Amsal 3 ayat 5-7. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akulah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Saudara-saudara yang terkasih, oleh karena itu mari kita bangkit bersama untuk melangkah dalam definisi iman kita bersama Kristus Yesus. Karena banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih, yaitu hanya orang yang bertahan dalam pencobaan yang bisa menggenapi rencana Tuhan. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
mari kita masuk dalam poin yang ketiga. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Saudara-saudara, kita tahu bahwa kuasa-Nya tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita membaca dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Oleh karena itu, Tuhan memanggil kita untuk menggenapi rencananya, sebab ada nas yang mengatakan, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerimanya kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Oleh karena itu, Tuhan memanggil saudara dan saya untuk menjadi saksinya, yaitu untuk memberitakan Injil kebenarannya. Dan setiap orang yang percaya Kristus, ia mempunyai kesaksian dalam hidupnya. Amin. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-10. Barang siapa percaya kepada Anak Allah, ia mempunyai kesaksian hidup di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang Anaknya. Oleh karena itu, saudara, mari kita fokuskan diri kita lagi kepada Tuhan, agar janji Tuhan tergenapi dalam hidup saudara dan saya. Jika Rasul Paulus saja yang dulunya penganiaya Kristus dan penganiaya pengikut Kristus, Tuhan bisa mengampuni dan menjadi pengikut Kristus yang sejati. Demikian kita juga, saudara, sebab kuasa Tuhan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Yang penting dari diri kita sendiri, maukah kita dipakai Tuhan? Karena sekalipun Tuhan memilih saudara untuk menjadi alatnya, tetapi kalau saudara tidak mau panggilan itu sama saja. Jadi Tuhan pun tidak memaksa kita, karena Tuhan sudah memberi saudara dan saya kehendak bebas. Jadi keputusan itu ada di diri kita masing-masing, saudara. Sebab Tuhan Yesus sendiri yang berbicara, setiap orang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, dan setiap orang yang tidak mendengar perkataanku, ia sama seperti orang yang bodoh. Dan setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Supaya lebih jelas, saudara, mari kita membaca dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, dan ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, mari renungkanlah pengorbanan Tuhan kita, Bapa kita yang sudah memberi nyawanya demi saudara dan saya. Dia rela disiksa hanya untuk menebus dosa saudara dan saya. Memang mengikut Dia tidak semudah yang kita pikirkan, tetapi kita harus membayar harga saudara, karena Tuhan kita terlebih dahulu membayar kita dengan lunas. Kita membaca dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang
kamu beroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Kesimpulannya, oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih, kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai dimanapun kita berada. Sebab pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Pada waktu kita dicobai, Ia akan memberi kepada kita jalan keluar, sehingga kita dapat menanggungnya. Amin. Asal kita jangan menyerah dan berputus asa dalam pertandingan iman kita di dunia ini. Karena apabila kita sudah menjadi pemenang, kita akan menerima mahkota yang dikaruniakan kepada kita. Amin. Wahyu 2 ayat yang ke-10, jangan takut terhadap yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, Bapa yang mulia, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa Yesus yang baik. Kami tahu Tuhan bahwa Engkaulah Tuhan sumber kekuatan kami Tuhan. Engkaulah pusat kehidupan kami Tuhan. Engkaulah tempat kami berlindung Tuhan. Engkaulah Tuhan Allah kami Tuhan, yang selalu menyertai kami, yang selalu melindungi kami Tuhan Yesus. Segala perkara dapat kami tanggung hanya kepada Engkau Tuhan, yang memberi kami kekuatan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Yesus yang baik, Bapa yang mulia. Kami mohon Tuhan, Engkau pulihkan kami Tuhan, seperti Engkau memulihkan Rasul Paulus Tuhan, yang dulunya dia adalah penganiaya Kristus Tuhan. Tetapi ketika Engkau pulihkan, ketika Roh Allah bekerja di dalam kehidupannya Tuhan, maka dia Tuhan berani untuk memberitakan Injil kebenaran-Mu Tuhan. Bahkan dia Tuhan berani bersaksi bahwa Engkau adalah Allah yang hidup Tuhan. Demikian Tuhan, Allah yang sama Tuhan, yang bekerja Tuhan di dalam kehidupan kami pada saat ini Tuhan. Bekerjalah, berkaryalah Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarkan firman-Mu Tuhan tergenapi Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab Engkau telah berfirman, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama-Ku. Mereka akan berbahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang yang sakit itu, dan orang itu akan sembuh. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan tergenapilah firman itu di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau bekerja Tuhan, Engkau berdaulat Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang mulia. Dan saat ini Tuhan, kami mohon Tuhan Yesus, Engkau terus menerus Tuhan, kami percaya rencana-Mu Tuhan indah di dalam kehidupan kami Tuhan. Karena Engkau Allah yang tidak merencanakan kecelakaan di dalam kehidupan kami Tuhan, tetapi Engkau Tuhan merencanakan untuk supaya kami jangan binasa ya Tuhan Yesus Kristus. Dan oleh karena itu Tuhan, jadilah kehendak-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus untuk para leader Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang menjamah kami setiap pribadi Tuhan. Bangkitkan iman kami Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan rohani terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, Engkau yang berkarya Tuhan, kami minta Tuhan, Engkau Tuhan yang membakar kami Tuhan dengan api Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarkanlah Roh Kudus-Mu Tuhan bernyala-nyala di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarkan Roh-Mu Tuhan membara Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarkan cinta akan nama Tuhan Yesus Kristus menghanguskan kami ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami pribadi. Terima kasih Tuhan, saat ini Tuhan hamba sudah selesai berbicara Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus menerus Tuhan yang berkarya Tuhan di dalam setiap anak-anak-Mu.
Maaf ya Tuhan Yesus, kalau ada kata-kata yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kiranya Engkau Tuhan mengampuni Tuhan, mengampuni dan sempurnakanlah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau luar biasa Tuhan. Biarkanlah Tuhan Yesus, Engkau pakai hidup kami Tuhan Yesus, memuliakan Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kuduskanlah hidup kami Tuhan, sebab Engkau kudus kami Tuhan. Jika kami melakukan hal yang tidak berasal daripada Engkau Tuhan, Kau tegurlah kami dengan cara-Mu tersendiri Tuhan. Sebab Engkau, kami manusia Tuhan boleh keliru Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah keliru di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa Yesus yang baik, Bapa yang mulia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bawa hidupku padamu, ku bersujud karena kasih-Mu. Ku ada di tempat ini karena anugerah-Mu, anugerah-Mu, hanya anugerah-Mu. Aku meragukan cinta-Mu saat ku ada di titik terendahku, namun kasih-Mu selalu menemukanku. Anugerah-Mu, hanya anugerah-Mu. Yesus sahabat setia, Kau di hatiku, ku di hati-Mu selamanya. Yesus sahabatku, sahabat setia, ku takkan takut, Kau besertaku selamanya. Saat ku takut dan tak mengerti mengapa ini semua terjadi, Kau hadir dan hiburkan hatiku. Kau tuntun dan cintai aku dengan semua kekurangan.